Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar seluruh pemirsa podcast kita hari ini? Kita kembali lagi dalam podcast obrolan Serawung Karyo Bakul. Nah, hari ini nih banyak yang mau kita bahas, mau kita obrolin. Yang pasti podcast ini tidak hanya untuk para pengusaha, tapi juga mereka yang punya keinginan untuk jadi pengusaha, atau mungkin punya terbersit keinginan untuk wah aku nanti mau bikin ini nanti aku mau bikin produk ini gitu. Nah, tapi kalau ngomongin soal yang satu ini, apakah iya kita akan puas hanya dengan produk kita dikenal sama teman-teman doang, atau dikenal di kecamatan tetangga ya, atau ke kelurahan tetangga, atau di hanya di seluruh Indonesia. Ada nggak sih terbersit kepingin untuk nanti bisa ekspor gitu ya. Jadi produknya ini bisa diminati oleh pasar internasional, kita jadi eksportir, dan eksportirnya udah nggak pakai maklar lagi nih, kita sendiri yang ekspor ke luar negeri. Kira-kira udah siap belum ya teman-teman UMKM? Oke, kita akan bahas ini lebih banyak lagi untuk itu dalam obrolan Serawung Karyo Bakul kali ini yang dipersembahkan oleh Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami akan mengangkat satu tema, yaitu prospek perdagangan ekspor di masa pandemi. Kira-kira masih rame nggak ya? Siap. Sebelum kita banyak ngobrol tentang ini, saya ingin menginformasikan bahwa kami hari ini berada di Parangpandan Room Rosin Hotel Yogyakarta. Di studio kami ini ada dua narasumber yang siap nanti akan ngobrol banyak terkait dengan prospek perdagangan ekspor di masa pandemi. Yang pertama langsung saja saya sapa, ini kalau istilahnya cerdas cermat, ini adalah juru bicara saya, pendamping sebelah kiri ya. Ada Ibu Insinyur Intan Mestikaningrum MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Bu Intan? Baik, kabarnya pagi ini sehat, Ya. alhamdulillah lancar menuju ke Rosin Hotel. Oke, terima kasih sudah hadir di sini, matur nuwun. Ya. Ini akan banyak ilmu nih kalau dari Bu Intan nih, dari Disperindak sendiri kan beliau Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri gitu ya. Jadi akan paham sekali nih seperti apa kebijakannya dan segala macam, nanti saya tanya ke beliau. Satu lagi tamu saya, ini belum podcast aja saya udah banyak ngobrol dengan beliau, dan pengennya nggak cuma 1 jam 2 jam, nih podcast kita kan kurang lebihnya 1 jam nih ya. Ada Ibu Yuyun, beliau adalah Ketua DPD GPEI, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang hadir di sini ada Ibu Yuyun Yunastuti Daud SEMA. Apa kabar Bu Yuyun? Baik, Mbak Vira. Terima kasih sudah hadir di sini. Bu Yuyun ini pengusaha, dan beliau nih yang paling paham sekali seluk-beluk ekspor. Nanti saya akan tanya lebih detail dengan beliau. Kalau kita berbicara mengenai GP GPEI. GPEI, ini kan ada kata-kata perusahaannya ya Bu Yuyun. Iya. Kadang orang jadi takut bahwa kalau ekspor kita harus punya usaha, perusahaan besar, harus PT misalnya begitu. Padahal sebenarnya kita ekspor mandiri bisa nggak sih Bu? Bisa. Jadi sebenarnya ekspor pun itu nggak harus punya perusahaan. Namanya itu dengan istilah under name gitu. Under name? Iya, siapapun bisa ekspor. Yang penting punya produk yang berkualitas untuk ekspor dan ada buyer, komunikasi langsung, sudah beres, itu bisa ekspor. Oke. Jadi jangan dianggap ekspor itu sulit. Baik, dan tidak harus punya perusahaan besar. Tidak harus gitu ya? punya perusahaan besar. Ekspor juga tidak harus berkontainer-kontainer. Oke. Bisa dengan skala kecil. Ya. Karena kadang kalau ngomongin ekspor, wah kan kemarin ekspornya 3 kontainer. Wah, kita mau ekspor udah keder dulu nih ya. Waduh, bisa nggak bikin 3 kontainer? Nanti kita akan tanya lebih lanjut lagi dengan Ibu Yuyun. Saya mau ke Bu Intan dulu terkait dengan UMKM DIY. Di kondisi pandemi kemarin itu kan sempat nggak cuman gulung tikar ya, ada yang tiarap, bahkan ada yang pingsan ya, UMKM kita. Nah, kondisi saat ini seperti apa sih Bu dengan kondisi UKM di DIY di masa pandemi saat ini? Ya. Kalau untuk UKM ekspor kita di daerah istimewa Yogyakarta di masa pandemi ini justru malah meningkat untuk eksportirnya. Oh, malah Jadi, meningkat? Iya, jadi nilai ekspor dari tahun 2018 itu di daerah istimewa Yogyakarta itu mencapai 338 juta US dollar. Kemudian di tahun 2019
meningkat lagi menjadi 370 juta US dollar. Oke. Dan di tahun 2020 meningkat lagi menjadi 417 juta US dollar. Jadi nggak ada urusan dengan pandemi ya ini ya? Iya, kalau untuk ekspornya. Untuk ekspornya, oke. Untuk ekspornya tuh meningkat terus. Oke, 2021 sudah bisa dilihat. 2021 kita mentargetkan bisa mencapai 470 juta US dollar. Oke. Kita tinggal 1 bulan ini, jadi Iya, kayaknya iya. lebih sudah lebih lah, karena di bulan Agustus kemarin itu sudah hampir mencapai segitu gitu. Sudah melampaui target yang tahun lalu. Iya, sudah meningkat. Jadi Dipastikan meningkat. karena dari eksportir kita sudah melek digital Iya, ya. Jadi iya. untuk pemasarannya sudah melewati melalui ini platform digital. Sehingga di masa pandemi ini karena banyak negara lockdown, mereka kan banyak di rumah, Iya. sehingga mengoptimalkan untuk belanja itu lewat digital. Kemudian juga di masa pandemi ini karena mereka di rumah saja, itu banyak yang menghias-hias rumah, sehingga ekspor home deco dari daerah istimewa Yogyakarta ini juga meningkat tajam. Oke, baik. Iya. Dan dari mereka yang sudah mengekspor ini, apakah ia banyak perusahaan besarnya atau malah UMKM-nya aja dari data itu tadi? Banyak perusahaan besar ya, ini terutama untuk perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Jadi seperti ekspor mengenai ranjang rumah sakit Oke, gitu. Nah, itu oke. meningkat tajam. Kemudian untuk bambu yang untuk menghias rumah seperti pagar gitu, kemudian untuk craft itu juga meningkat tajam. Jadi sampai 450% meningkatnya dari ekspor biasanya. Oke, karena orang sering di rumah, jadi berasa bahwa ini ruang tamu kayaknya kurang kaca nih, beli. Iya. Ini kayaknya sofanya harus diganti, ini beli gitu ya. Iya. Seperti itu ya. Oke, baik. Saya ke Bu Yuyun dulu. Kalau berbicara mengenai negara nih ya, negara mana sih yang paling berpeluang besar untuk menjadi pasar ekspor produk-produk unggulan kita? Kalau untuk negara, saat ini kita masih populernya ke negara tradisional market, yaitu Amerika, Eropa, dan Jepang. Terbesarnya ke Amerika. Tetapi sekarang kita sudah menuju ke pasar non tradisional. Kenapa itu dikatakan traditional market, Bu Ya, Yuyun? traditional market itu maksudnya pasar yang existing. Jadi pasar yang sudah kita masuki sejak dulu sampai sekarang. Oh, oke. Ya, pasar mainstream Iya, iya, maksudnya iya. kalau bahasanya Mbak Vira. Iya, iya, iya. Nah, kalau non tradisional itu berarti pasar yang tidak biasa, pasar baru. Nah, yang masuk non tradisional itu banyak. Misalnya Amelat, Amerika Latin, bisa itu Brazil, bisa ada Panama, bisa Argentina, Timur Tengah, Afrika, itu potensi pasarnya masih cukup besar. Oke, jadi ini pasar baru ya mau Iya, disasar ya? pasar baru. Itu sudah bisa dipetakan, Bu, negara-negara ini nih butuhnya apa aja gitu, sudah ada pemetaannya belum? Di data. Sudah banyak. Misalnya begini, selama pandemi begitu ya, di Brasil itu kebutuhan akan kosmetik tradisional, misalnya untuk spa, bahan-bahan spa, sabun, kosmetik, kemudian bulu mata itu cukup tinggi. Terus kalau ke Tintang misalnya itu bahan makanan, memang dari dulu itu. Terus kalau di pasar non tradisional lain masih banyak, tetapi tentu kita menuju pasar yang paling cepat karena selama pandemi ini juga banyak kendala selain banyak prospek. Oke. Kendalanya apa di kondisi pandemi? Bukannya malah tadi Bu Intan katakan lebih gampang karena kita jualannya online gitu ya? Iya, jadi kendalanya itu adalah kelangkaan kontainer dan kapal. Dan itu tidak hanya di Jogja, tapi seluruh dunia. Oleh karena itu, ekspor selama pandemi itu yang meningkat, yang kecil-kecil justru. Yang nggak berkontainer. Iya, karena apa bisa dilakukan dengan air freight atau pesawat. Dan metode ekspor zaman sekarang itu banyak cara, termasuk melalui digital tadi, pakai platform. Oke, baik. Nah, ini kita kan mau ngobrol ke para pelaku UMKM. Kadang kan mereka merasa bahwa nggak ekspor takut nih karena harus banyak gitu ya.
Sementara tadi Bu Yuyun mengatakan ini barang kecil aja bisa diekspor loh. Ekspor nggak perlu harus berkontainer-kontainer gitu. Bahkan kondisi pandemi pun malah eksportir kita khususnya UMKM justru meningkat gitu. Betul. Tapi syaratnya apa untuk bisa dia ekspor, Bu? Ya, syarat utama untuk bisa ekspor itu satu, kita punya produk yang berkualitas yang dibutuhkan Oke. oleh buyer, Oke. oleh konsumen kita. Yang kedua, ya sudah kita bisa langsung komunikasi, kita langsung punya buyer, itu sudah syarat itu aja dulu. Oke. Nanti Ini setelah komunikasi langsung dengan dia pembelinya. iya, kalau punya akses ke buyer, maka perlu sering-sering para UKM itu kalau setelah pandemi misalnya ikut webinar yang akses pasar, itu pasti Oke. akan ketemu buyer. Kemudian Oke. B2B, kalau zaman dulu untuk bisa ketemu buyer kita tuh harus pameran ke luar negeri, biayanya mahal. Tapi kalau sekarang tidak harus begitu. Oke, itu cara tradisional lah dulu Iya, ya. cara tradisional. Pameran sekarang juga by digital. Misalnya TI ya Bu ya, itu juga secara online kemarin. Nah, yang jelas satu produknya itu kita tahu yang dibutuhkan oleh pasar apa. Oke. Terus kita punya link buyer, sudah itu cukup. Berikutnya nanti bisa ongoing proses, pasti bisa ada cara. Oke, artinya oh ini harus standar dulu nih. Misalnya ya, oh ini harus ISO dulu misalnya begitu. Ya, Oh, ini untuk harus produk-produk tertentu memang harus ada standarisasi, tetapi tidak semua. Oh, gitu. Misalnya untuk produk handicraft, keunggulan di Jogja itu kan ekspor tertingginya satu, itu produk tekstil dan turunan. Yang kedua kulit. Yang ketiga furniture dan handicraft. Nah, handicraft, home decor itu satu klaster itu tidak butuh persyaratan yang rumit. Oh, asal buyer senang, Iya, harganya cocok, bisa. Harganya cocok, terus kalau sekarang harus dicari yang bisa dikirim pakai pesawat air freight, jadi bukan barang yang besar atau berat sekali. Oke, jadi bisa cepat gitu ya. Bisa cepat. Baik. Kalau untuk makanan sendiri, apa syarat yang harus dipenuhi oleh para UMKM Nah, supaya bisa ekspor? Kalau untuk makanan itu tergantung negara tujuan. Oke. Misalnya kita mau ekspor makanan minuman ke Amerika, itu Iya. harus punya US FDA. Itu seperti Itu apa? seperti Standar? BPOM-nya Oh, internasional. Amerika, Oh, Amerika. iya. Nah, kalau sudah punya itu bisa langsung lolos, dan itu juga tidak sulit pengurusannya kalau kita mau berproses dan tahu. Bahkan beberapa hari yang lalu GP itu membantu memproseskan US FDA, dan itu hanya butuh waktu 3 hari. Oh gitu. Nah tuh para UMKM kadang-kadang mereka suka merasa bahwa ini tuh ribet, harus ngurus macam-macam. Kemudian juga apa namanya belum birokrasinya dan segala macam. Ternyata mudah sekali. Nanti saya akan sampelkan, misalnya Anda seorang pengusaha UMKM punya produk apa gitu ya. Nanti kita sampelkan deh. Saya pengen nanya ke Bu Yuyun. Kira-kira kalau saya punya produk ini supaya bisa go internasional, step by stepnya harus seperti apa gitu ya. Saya ke Bu Intan dulu. Bu Intan, kalau ngomongin soal produk tadi kan ada home decor ya yang paling jadi unggulan ya. Yang jadi potensi unggulan selain home decor di ekspor kita apa, Bu? Kalau diekspor dari DIY, ini yang menonjol pertama ini pakaian jadi dan tekstil. Oh, malah Indonesia ke luar negeri? Iya. Kemudian kalau dari DIY loh. Oh, DIY ya. Oke, DIY, oke. angka tertinggi ekspor dari DIY itu pertama pakaian jadi dan tekstil, kemudian yang kedua ini furniture, kemudian yang ketiga ini sarung tangan kulit, yang keempat minyak atsiri, dan yang kelima baru kerajinan-kerajinan. Ya, kerajinan ini kan banyak sekali ya, Ya. seperti kerajinan batu, kerajinan bambu, kerajinan di sama, jadi macam-macam kerajinan. Oke. Nah, kalau teman-teman yang melakukan ekspor ini melalui Disperindak gitu ya, Ya. ada nggak apa namanya pendampingan-pendampingan yang diberikan dari Disperindak seperti pelatihan dan segala macam untuk mereka? Iya, ada. Kita melaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi ekspor UKM yang siap ekspor. Kemudian eksportir yang masih kecil, kita bina dengan export coaching program, kerjasama dengan PPEI dari Kementerian Perdagangan, itu didampingi dari pelatihan kemudian sampai dapat buyer. Oh, Jadi gitu. selama 9 bulan itu ada program dari Kementerian Perdagangan itu memberikan pelatihan-pelatihan, kemudian didampingi cara membuat laporan dan macam-macam sampai mencari buyernya. Jadi kemarin sudah dilaksanakan
buyer dari 5 negara. Itu di apa untuk eh, melihat dari produk-produk eksportir dari daerah istimewa Yogyakarta. Oke, yang dinamakan eksportir kecil itu yang seperti apa yang tadi Ibu sebutkan ini? Yang masih ini ekspornya masih kecil, belum berkontainer-kontainer. Tapi Jadi dia sudah melakukan ekspor. sudah, tapi masih gabung dengan teman-temannya berempat, berlima, Oh, gitu. jadi satu kontainer gitu kan Oh, bisa. Oke, itu masuknya eksportir kecil ya. Dan Iya. banyak di DI. Banyak yang tadi tidak usah pakai nama sendiri kata Bu Yuyun tadi, jadi masih gabung dengan yang lainnya, kemudian baru melaksanakan ekspor dalam satu kontainer. Kalau yang udah PMA gitu ya, penanaman modal asing gitu kan, sudah sehari itu aja bisa 3 sampai 4 kontainer untuk melaksanakan ekspor. Bahkan satu bulan itu sudah bisa 30 kontainer, itu juga banyak gitu loh. Tapi berkelompok ya? Enggak, kalau yang perusahaan besar, perusahaan besar. kan mereka sehari aja sudah 3 sampai 4 kontainer. Jadi satu bulannya itu sekitar 30-40 kontainer ini dilaksanakan ekspor ke beberapa negara gitu kalau yang sudah kelasnya besar. Oke, baik. Artinya nilai ekspor kita ke luar negeri ini gede ya. Iya. Tapi kenapa kita masih suka beli barang-barang dari luar negeri sih yang murah-murah? Jadi gini Mbak, kemarin setelah saya tanya jawab dengan yang BRA itu busana remaja Agra Cipta itu kan perusahaan yang memproduksi BRA juga. Itu setelah saya tanya ternyata mereka itu membuat untuk Trayem, Wakul ini dari Bantul diekspor ke luar negeri. Iya. Nanti baru balik lagi dibeli oleh kita gitu. Jadi Kenapa kita nggak bisa membuat sendiri kemudian diproses sendiri di sini? karena itu brandingnya ya, gitu ya. brandingnya tuh udah dari sana, Ya. padahal yang buat dari Dari sini gitu. Oke. Tapi kita juga nggak tahu ya Bu Yuyun, siapa tahu brand kita juga di sana terkenal ya. Ada. Ada beberapa brand anak-anak muda yang sudah dikenal di mancanegara. Saya nggak begitu hafal, tapi ada itu. Dan saat ini GPI ini juga sedang membranding produk-produk lokal, misalnya gula semut, Oke. Kulon Progo itu kan sudah sejak zaman dulu itu Iya, diekspor. iya. Tapi eksportirnya itu malah orang asing misalnya, Oke. atau eksportirnya dari luar. Nah, kita dampingi itu perajin Kulon Progo itu, dan mereka mengirim sampelnya itu dengan brand mereka sendiri. Oke, Alhamdulillah not- tadi pagi sudah sampai sampel. Oke, dan saya berarti sebenarnya kita ini sudah melakukan ekspor. Cuman eksportirnya bukan kita perajin atau pengusaha langsungnya. Kebanyakan seperti itu. Jadi ada banyak eksportir yang dia tidak produksi sendiri. Mereka namanya trader, membeli Oke, produk-produk oke. dari UKM. Oke, dengan Tapi- harganya yang Ya tentu perbedaan harganya cukup tinggi. Oke. Tapi banyak juga UKM kita yang sudah ekspor langsung. Nah, itu kendalanya apa sih Bu sampai mereka harus dengan trader tidak sendiri melakukan Iya. ekspor? Beberapa kendala kenapa mereka tidak langsung melakukan ekspor sendiri. Satu, misalnya tidak punya akses buyer. Oke. Yang kedua misalnya kemampuan, misalnya skill bahasa Inggris, Oke. lalu kemudian quality produknya, karena biasanya sama agent ini dia masih di finishing atau masih di branding lagi. Sama si tradernya Iya, ini tadi ya? iya. Oh, begitu. Nah, kemudian di sini siapa yang harus berperan untuk bisa supaya mereka ini bisa melakukan ekspor secara langsung? Kan sebenarnya itu bisa dipelajari ya, Bu? Bisa. Yang pertama tentu dari Dinas Perdagangan. Oke. Kedua, asosiasi terkait seperti Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Ini kita juga memberikan pendampingan kepada UKM. Kita punya banyak binaan dan anggota GPI itu berlevel-level. Dari level yang mereka eksportir existing, itu pendampingan kita adalah satu, memperluas pasar. Ya. Kemudian advokasi jika ada problem terkait ekspor. Kemudian kalau dia punya produk tapi belum diekspor, kita kurasi, kita beri pendampingan bagaimana caranya ekspor sampai kita carikan buyer. Bahkan ada orang yang tidak punya produk tetapi punya kapasitas untuk ekspor, berarti punya dana, Iya. punya skill untuk Iya. ekspor, bisa bahasa Inggris,
punya akses buyer, kita ajari untuk bisa ekspor. Oke. Nanti bisa kolaborasi dengan UKM yang punya produk tapi tidak bisa ekspor. Oke, baik. Dan syukur-syukur eksportir baru ini adalah orang-orang Dari DIY UKM, misalnya iya, gitu ya. betul. Jangan dari luar Betul. gitu. Itu targetnya GPI. Oke. Harus mencetak eksportir baru paling tidak 1 tahun 100 eksportir. Luar biasa. Dan mudah-mudah milenial Iya. semuanya. Oke, baik. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi dalam obrolan Serawung Karyo Bakul, persembahan dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih ada satu tamu lagi yang kita akan ngobrol banyak dengan beliau, yang mewakili masyarakat dan menyuarakan suara masyarakat. Nanti akan hadir juga Mas Hifni Muhammad Nasih, SEMBA dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ngobrol sesaat lagi setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kami perwakilan dari Disperindak DI terkait dengan Jogja Premium Export yang sudah kita persiapkan sekian lama, sekitar 6 bulan lebih, akhirnya bisa mendarat di Dubai Expo 2020 ini. Dan atas dukungan semua pihak yang telah membantu kami, dengan harapan bahwasanya semua produk yang kita bawa di Dubai Expo 2020 ini bisa diterima di pasar internasional. Walaupun yang kita bawa secara fisikal hanya 5 IKM, tetapi secara digital kita membawa 20 produk-produk IKM premium Yogyakarta. Nah, tentu atas dukungan dari semua pihak yang telah membantu kami untuk mempersiapkan dari awal hingga proses pelaksanaan ini, dengan harapan bahwasanya pasar di Dubai ini terbuka untuk produk-produk premium dari DI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi obrolan Serawung Karyo Bakul. Ini adalah persembahan dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi saya sudah janji saya mau ngobrol sama teman-teman wakil rakyat. Salah satunya yang hadir di sini dari Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping saya persis ada Mas Hifni Muhammad Nasih, SEMBA. Saya manggilnya Mas aja, beliau masih muda. Ini termasuk milenial juga ini ya. Jadi mudah-mudahan pemikiran para UKM milenial juga bisa masuk ke beliau gitu. Apa kabar? Mas, saya manggilnya Mas Hifni? Ya, Mas Hifni ya? Oke. Apa kabar Mas Hifni? Baik, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini Mas Ya. Hifni sebagai suara rakyat dan juga milenial. Pasti juga teman-teman yang curhat ke panjenengan juga ini UKM milenial pastinya ya. Tadi sudah sedikit ngobrol dengan beliau-beliau, ada Bu Intan, ada Bu Yuyun yang pakarnya ekspor ada di sini. Kalau berbicara mengenai eksportir gitu ya, UKM ini katanya sekarang nih punya passion yang luar biasa untuk ekspor gitu. Kalau menurut Mas Hifni sendiri seperti apa sih memandang UKM saat ini yang punya niat ekspor, peluangnya seperti apa ke depan? Saya sepakat dengan itu ya. UKM di khususnya di 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 Yogyakarta itu memiliki peluang yang cukup tinggi ya, walaupun di tengah pandemi, karena sekarang juga sudah mulai dibuka, pelan-pelan sudah mulai dibuka pintu-pintu untuk bidang terkait dengan ekonomi, juga wisata juga sudah mulai dibuka. Juga khususnya di Yogyakarta ini kami juga masyarakat pelaku UKM ini memiliki sebuah keunggulan terutama di
segi kerajinan-kerajinannya, juga handmade-nya itu yang selalu memiliki daya saing baik untuk di ekspor keluar. Itu menjadi potensi yang luar biasa. Oke, jadi peluangnya gimana ke depan ini? Peluangnya tetap terbuka ya. Yang terpenting adalah memang untuk terus dari UKM kita untuk yang pertama jelas menjaga kualitas tentu ya. Kualitas, legalitas, dan juga menjaga standar. Terus juga tentu harus betul-betul ketika melakukan perdagangan luar negeri memang legalitasnya, jadi harus safe ya, harus aman ya, semuanya badan hukumnya dan kontraknya harus aman, dan juga tentu bisa melakukan negosiasi yang baik ya. Oke, dan itu siap nanti akan difasilitasi juga oleh Disperindak ya, dan juga dari GPEI. Nah, dari DPR sendiri kan ada 3 fungsi nih, dari mulai awal regulasi, kemudian ada penganggaran, kemudian ada pengawasan. Dari regulasi dulu, adakah yang concern kepada perdagangan luar negeri khususnya UMKM untuk ekspor? Dari regulasi tentu ada ya, kami khususnya di Dinas Disperindak ya. Kami mendorong yang di DPRD DIY juga untuk bisa memfasilitasi dengan berbagai macam seperti pelatihan-pelatihan ya, yang diberikan juga itu pendampingan ya, juga banyak sekali kita program-program yang diberikan untuk kepada UKM itu untuk bisa mendorong, mensupport, dan juga memberikan menjembatani agar pelaku UKM ini bisa mendapatkan sebuah motivasi gitu, dan juga jalan tentunya agar bisa melaksanakan atau melakukan perdagangan luar negeri dengan lebih baik begitu. Oke, nah tadi kita waktu jeda tadi ada satu bukan iklan ya, informasi ya, bahwa kita juga melakukan pameran. Selain pameran digital yang sekarang lagi marak karena pandemi, ada juga pameran yang ini Dubai Expo ya. Iya. Ini memang tahunan atau ini memang sudah event reguler, Bu? Jadi gini, untuk Dubai Expo ini merupakan pameran dunia. Yang sebelumnya pameran itu ada di Milan, Italia. Kemudian yang sekarang harusnya itu tahun 2020. Tapi karena pandemi diundur menjadi tahun 2021. Setiap tahun ada? Enggak ada. Jadi ini 4 tahun sekali. Oh, 4 tahunan. Oke. Jadi ini pesertanya itu dari 193 negara. Kemudian kementerian kita yang ikut 17 kementerian dan 13 Pemda di seluruh Indonesia. Jadi hanya 13 Pemda? Iya, Jadi karena lewat kurasi dulu ya yang mau datang ke sana ya? iya, jadi semua produk dikurasi oleh Kementerian Perdagangan. Jadi barang-barang yang akan dibawa ini dikurasi dulu oleh Kementerian Perdagangan. Jadi enggak terus kita dari DIY, wah ini ada produk yang bagus, nitip. Soalnya kemarin tuh udah detik-detik terakhir mau berangkat, Bank Indonesia itu juga, Bu Intan, kita bisa nitip IKM binaan kita enggak? Waduh, kalau ini saya bukannya menolak ya, tapi ini kurasi sudah dilaksanakan 4 bulan sebelum keberangkatan oleh Kementerian Perdagangan. Bahkan motif-motifnya seperti apa, kemudian persyaratan-persyaratan untuk ekspornya kan dia juga udah dikurasi oleh Kemendak. Jadi nggak sembarang UKM nitip, bisa aku nitip ini gitu ya. Dan barang yang dibawa itu yang kecil-kecil simple, karena di sana tidak terjadi penjualan retail. Jadi kita langsung kontak buyer, nanti penjualan tuh langsung dalam jumlah besar gitu. Jadi di sana istilahnya sampelnya aja nih yang dibawa gitu ya. Dan mereka kan presentasi produk juga. Jadi yang kita bawa itu 5 eksportir. Ini yang bergerak, 1 di bidang fashion, kemudian 1 di bidang makanan, es krim, sweet sundae, kemudian ada yang bergerak di bidang furniture dari Himki maupun Asmindo dan Home Deco. Kemudian 1 lagi mengenai obat-obatan. Jadi dari Kadin ini presentasi mengenai obat-obatan maupun craft ini yang dikumpulin dari DIY itu yang bagus produknya, kemudian udah dikurat
dikurasi oleh Kemendak dan lolos dipresentasikan di sana Di sana. semua. Dan Oke. alhamdulillah dari 5 eksportir kita yang dibawa ke sana semua sudah mendapatkan buyer dan Oh, luar akan biasa. Itu 5 eksportirnya dari DIY? iya yang membiayai Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Oke. Meskipun kita kesananya itu bukan tim tunggal loh, jadi mengajak pariwisata Iya. untuk promosi mengenai pariwisata DIY, Oke. kemudian kebudayaan dengan membawa 20 penari keraton. Oke. Jadi sepanjang pameran di sana itu kita juga mempromosikan tarian-tarian dari di DIY ini mengenai tarian dari keraton. Jadi misi kebudayaan gitu. Iya, iya, Kemudian iya. yang satu dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal untuk mempresentasikan mengenai investasi yang bisa diinvestasikan di daerah istimewa Yogyakarta. Oke. Itu berlangsung berapa hari untuk DIY saja? Untuk DIY kalau exponya selama 6 hari, tapi karena kita kena karantina ya, untuk berangkat kita dikarantina 1 hari di Dubai, kemudian pulangnya itu yang harusnya aturannya itu dikarantina 5 hari di Jakarta, pas malam sebelum kita nyampe itu udah jadi 2 hari, jadi kita diuntungkan, jadi pulang lebih cepat dari yang seharusnya. Oke, dan alhamdulillah sehat semuanya ya. Sehat semua. Baik, semua sudah dapat bayar. Tinggal Iya. nanti kirim aja udah. Iya. Di sana nanti ngobrol sama temennya lagi, dapat bayar baru lagi. Iya. Begitulah kira-kiranya ya. Saya ke Bu Yuyun dulu melihat ini kan termasuk pameran ini masih tradisional ya, karena kita Betul. kalau Bu Yuyun melihatnya seperti apa? Iya, jadi untuk mendapatkan buyer itu memang harus ikut pameran internasional atau expo internasional. Itu memang syarat, tapi itu sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi itu kita punya banyak cara. Exponya itu divirtualkan dan itu di seluruh dunia sudah mengadakan itu. Kalau di Indonesia kita punya namanya pameran TEI, Indonesian Trade Expo, yang itu multi produk termasuk tourism. Itu sudah 2 kali kita selenggarakan secara virtual di bawah Kemendak. Nah, selain itu setelah pandemi ini platform digital untuk promosi itu berkembang marak. Kalau dulu itu hanya untuk lokal, artinya lokal di negara masing-masing, tapi sekarang sudah banyak platform yang untuk ekspor. Kalau yang sudah lama kan seperti Amazon, misalnya Mbak Vira punya produk sabun gitu ya. Kalau bisa dimasukkan ke Amazon ya itu bisa langsung transaksi. Tapi sekarang tidak begitu. Misalnya GPI ini punya kerjasama dengan IDN Store, itu platform marketplace hanya beredar di Taiwan, Cina dan Hong Kong. Produknya produk UKM Indonesia, tetapi marketnya di 3 negara itu. Nah, Dan sebagai itu di bawah KJRI. Oh, jadi kita sebagai UKM bisa ikut ngiklan di situ, tapi Bisa dan ada banyak cara. Misalnya kita kirim company profile, sampel produk ke ITPC seluruh dunia ada. ITPC itu Indonesian Trade Promotion. Itu milik Kemendak. Padahal di KBRI seluruh dunia juga ada ADAK, Atase Perdagangan, di mana di situ juga ada etalase produk-produk Indonesia. ada syarat-syarat nggak untuk bisa masuk ke sana, Bu? Untuk UKM-UKM kecil nih yang mereka biasanya suka minder gitu, aduh jangan deh ke luar negeri, nggak berani gitu. Ada syaratnya nggak? Syaratnya yang penting produknya bagus, Ada produk berkualitas. punya motivasi yang tinggi untuk Oke. bisa ekspor, sudah kirim aja sampelnya. Cukup begitu saja GPI ya? bisa bantu untuk kirimkan sampel-sampel itu Oke, ke seluruh ITPC seluruh dunia. baik. Sudah ada underline-nya ya. GPEI siap membantu para UMKM yang siap go internasional, siap jadi eksportir. Tidak hanya UKM saja, Anda mungkin pengen jadi eksportir, boleh, monggo. Kapan lagi? Jangan sampai dipegang sama orang asing gitu kan ya. Betul. Sebisa mungkin eksportirnya ya dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sekarang mengenai ekspor. Kalau kita ngomongin pandemi, dampaknya kan luar biasa. Cuman kenapa ekspor ini bisa naik sih? Ya, jadi itu yang aneh. Jadi Tuh, aneh, Bu, Indonesia ini termasuk mendapat berkah dari pandemi COVID-19. Oke. Karena ekspor kita itu naik hingga 60-70%. Di kuartal pertama pandemi itu sempat turun, itu karena shock, Ya, karena ya. dunia tidak bisa bergerak. Tapi Beradaptasi setelah lah ya, itu- Bu. Iya, setelah itu naik tajam. Bahkan Januari sampai Mei tahun ini
hanya produk gula semut Kulon Progo itu nilainya sampai 600 miliar. Itu tinggi sekali kan Iya, itu. iya. Nah, jadi kenapa naik? Yang pertama, kebutuhan-kebutuhan pokok seluruh dunia itu tidak berhenti. Tetap. Jadi pandemi nggak boleh jalan-jalan, tapi Iya. tetap harus makan. Iya betul. Nah, pertama kebutuhan untuk makan, pangan itu dari Indonesia itu yang meningkat tajam adalah agriculture, kemudian makanan dan minuman, furniture dan home decor. Yang ini kenapa dia naik? Karena ada gaya hidup yang berubah. Iya. Semua orang harus work from home, Yes. sehingga mereka harus berbenah Betul. supaya nyaman bekerja di rumah. Kadang-kadang Zoom Ya, butuh kok ya cuma tembok ya. Ya kan Bu? Tambah apa belilah Betul. online. Bahkan tampah yang harganya cuma 10.000 jadi 3 juta loh Bu. Iya. Saya pernah lihat itu. Itu terjadi benar. ya terjadi karena apa? Karena pasar terbesar kembali lagi pasar tradisional kita Amerika. Amerika itu masyarakatnya boros. Meskipun masih bagus, kalau dia sudah bosan dia akan ganti. Nah, Oke. ketika work from home dia ingin merubah semua dekorasi rumah, maka decoration atau home decor itu naik tajam. Oke. Kenaikan ekspor yang tertinggi di Indonesia itu furniture dan home decor, termasuk agriculture tadi. Oke. Target pasar yang bagus ini orang-orang Amerika berarti ya. Iya, Amerika, Eropa masih tinggi. Kemudian sekarang pasar-pasar Asia juga cukup bagus. Oke, baik. Nah, saya ke Mas Ifni lagi nih. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan kepada para UMKM nih? Ini sudah banyak informasi nih ya terkait Iya. dengan ekspor nih. Ya, beberapa hal memang ya tadi terkait sekarang ini pandemi ya, jadi memang ada sebuah mungkin banyak disampaikan tadi beberapa narasumber, sekarang ada sebuah perubahan begitu Bu ya, baik itu perubahan strategi, perubahan kondisi, sehingga memang pelaku UKM khususnya itu memang harus melakukan transisi begitu ya, Iya. khususnya di transisi untuk pemasaran marketing digitalnya ya. Pemasaran digitalnya memang harus lebih digiatkan lagi, karena untuk menembus pasar internasional tadi juga tidak hanya bisa juga menggunakan marketplace juga, dengan menggunakan perdagangan dengan online begitu. Itu sangat bagus sekali, sehingga para UKM juga harus menguasai terkait dengan marketing digital juga. Dari kami yang ada di DPD DIY itu mendorong agar terus ditingkatkan terkait dengan pelatihan-pelatihan dan juga pendampingan-pendampingan yang di dalamnya ada pelatihan digital marketing. Oke. Itu di Dinas Diskominfo ada. Oke. Diskominfo ada, sehingga ini kami mendorong juga untuk lebih memperbanyak untuk titik itu ya. Nah, kalau misalnya ada perhatian khusus nih kepada UMKM gitu ya, kira-kira kalau dari DPRD sendiri siap nggak untuk fungsi yang kedua itu penganggaran? Karena ini kan urusannya sama memberikan mereka pelatihan, memberikan mereka ilmu baru terkait dengan digital marketing. Tentu dengan semangat pemulihan ekonomi saya kira itu akan sejalan ya. Jadi kami juga akan sepakat ini demi kita memulihkan ekonomi baik daerah maupun nasional, dan juga untuk mengangkat kembali ekonomi dan potensi-potensi peluang yang dimiliki khususnya di DIY ini. Saya rasa nanti semua OPD dan DPD DIY akan bersinergi itu. Oke, artinya kalau dari Disperindak mengajukan permintaan khusus nih ke DPRD gitu ya terkait dengan Pak, ini kita butuh untuk melatih para UKM gitu, ready ya, Mas Ifni ya? Ready ya. Oke, siap untuk disampaikan ke teman-teman. Iya. Jadi Bu Intan boleh curhat juga nih sekarang mumpung ada Bapak Wakil Rakyat di sini ya, jadi bisa cerita. Mau nggak ada yang mau disampaikan mungkin Bu? Jadi untuk Pak DPR ya, Pak Mas Ifni ya, di sini kita memang masih kekurangan anggaran Mas mengenai untuk pelatihan ekspor khususnya. Oke. Jadi kita pelatihan ekspor tuh dianggap karena eksporter Jogja tuh cuman sedikit, jadi nggak usah banyak-banyak untuk dikasih pelatihan. Padahal kita pengennya itu UMKM yang siap ekspor itu kita dampingi, maksudnya tuh kita latih, kita sosialisasi untuk bagaimana mengajukan SKA, surat keterangan asal itu yang kalau ekspor mau menuju ke suatu negara kan kita mengurus SKA dulu. Kemudian
kita tuh untuk pelatihan seperti itu masih sedikit. Oke. Tapi karena kita dibantu oleh Kemendak mengenai ekspor coaching program yang pendampingan 9 bulan itu, maka kita bisa fokus ke situ. Tapi kan itu terbatas dan hanya 30 eksportir yang kita dampingi. Di DIY aja ya, 30 Iya, DIY aja DIY ya. itu hanya 30 yang Oke. kita dampingi terus selama 9 bulan sampai mendapatkan buyer. Oke. Padahal kan kita butuh mensosialisasikan lagi JBSC, Jogja Business Service Center itu platform yang kita bikin dengan Bea Cukai dan Bank Indonesia yang launching oleh Bapak Gubernur pada bulan September kemarin untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada ekspor impor. Di sini Bu Yuyun ini juga kita gandeng masuk di dalam forum komunikasi ekspor impor itu. Oke. Ini terdiri dari beberapa stakeholder yang masuk di situ untuk memecahkan permasalahan tersebut. Ini diantaranya Disperindak itu terkait dengan SKA-nya, kemudian untuk Bea Cukai itu terkait dengan kepabeanannya. Oke. Kemudian kantor pajak seluruh DIY itu juga kita masukkan kantor pajak Pratama itu untuk menyelesaikan permasalahan dari sisi pajaknya. Kemudian perbankan itu kita masukkan juga dari sisi pembiayaannya nanti. Terus balai sertifikasi seperti balai POM, kemudian balai karantina itu juga kita masukkan untuk urusan sertifikasinya. Begitu juga untuk mengirim barangnya itu juga kargonya itu kita masukkan juga, termasuk Garuda, Angkasa Pura itu juga masuk di dalam platform tersebut. Dan platform itu kita bikin tanpa anggaran loh. Kita menggandeng BI. Jadi BI itu yang membiayai. Oke. Kemudian di tahun 2022 saya mengusulkan lagi tidak dikasih anggaran lagi, tapi saya sudah punya yang calon akan menggandeng lagi. Oke. Ini dari UGM, kita sudah ada tawaran, kita kerjasama. Terus nanti untuk platform tersebut kita kembangkan dengan stakeholder yang ada di Jakarta. Jadi di pusat kan masih ada butuh stakeholder seperti bagaimana untuk mendapatkan buyer. Jadi dia udah punya link-linknya dan akan ditambahkan di dalam platform tersebut. Tapi platform tersebut harus dihibahkan dulu dari BI, karena kemarin yang membiayai kan dari BI. Kalau sudah hibah ke Disperindak, nanti baru kita bisa mengembangkan lagi dengan kerjasama dengan UGM. Oke, baik. Sudah banyak informasinya. Artinya ini mudah-mudahan ada gayung bersambut di sini ya, antara pemerintah, kemudian Disperindak, kemudian dari GPEI juga nanti bisa kolaborasi bareng untuk kembali bukan hanya eksportir yang dia nggak punya barang tapi dia punya kemauan ekspor, tapi siapa tahu dia produksi, dia punya tim marketing, dia bisa ekspor sendiri, itu akan lebih baik gitu, karena dia jadi tahu harganya bagaimana mengatur harganya juga. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita yang makin seru, masih ada satu sesi lagi. Tetap bersama kami dalam obrolan Serawung Karyo Bakul, persembahan dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetap bersama kami. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kami perwakilan dari Disperindak DIY terkait dengan Jogja Premium Export yang
sudah kita persiapkan sekian lama, sekitar 6 bulan lebih, akhirnya bisa mendarat di Dubai Expo 2020 ini. Dan atas dukungan semua pihak yang telah membantu kami, dengan harapan bahwasanya semua produk yang kita bawa di Dubai Expo 2020 ini bisa diterima di pasar internasional. Walaupun yang kita bawa secara fisikal hanya 5 IKM, tetapi secara digital kita membawa 20 produk-produk IKM premium Yogyakarta. Nah, tentu atas dukungan dari semua pihak yang telah membantu kami untuk mempersiapkan dari awal hingga proses pelaksanaan ini, dengan harapan bahwasanya pasar di Dubai ini terbuka untuk produk-produk premium dari DIY. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam obrolan Serawung Karyo Bakul persembahan dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Di situ mau komersial break, silahkan, kita tetap masih ngobrol aja gitu. Karena kalau ngomongin soal ekspor, apalagi UMKM yang siap naik kelas, nggak cuma di tingkat kota, provinsi, ini harus luar negeri mulai sekarang ya. Nah, kira-kira menurut Anda saat ini sudah siapkah untuk ke sana? Kalau merasa belum siap, Anda harus terhubung dengan Bu Yuyun dan juga teman-teman. Beliau siap untuk mendampingi ya. Pengalaman yang kemarin gula semut yang di Kulon Progo ya Bu ya. Sampai sekarang stepnya sampai mana? Jadi Bu Yuyun ini kemarin sempat mendampingi gitu ya. Merasa mungkin ini kok malah eksporternya dari luar sih, bukan dari orang kita gitu ya. Kemudian beliau membeli produk dari petani atau perajin gula semut ini dengan harga yang ya you know lah gitu harga ya. lokal. Harga lokal begitu. Padahal sebenarnya harga bisa tinggi ya Bu ya. Ya. Nah, terus yang Ibu lakukan bersama teman-teman dari GPI adalah mendampingi. Iya. Sekarang sampai proses apa? Per hari ini tadi saya tunjukkan ke Mbak Vira, buyernya sudah menerima sampel Oke. dan diminta menunggu untuk dites 1 minggu. Oke, Nah, baik. kalau ceritanya itu cukup panjang. Jadi gula semut itu adalah salah satu unggulan ekspor DIY sebetulnya. Tapi eksportirnya itu masih orang dari luar. Oke. Tidak hanya orang dari luar, bahkan orang asing. Jadi para penderes, para perajin itu masih hidup miskin. Nah, kami diundang oleh Diskop Kulon Progo untuk bisa supaya mereka itu bisa ekspor sendiri. Nah, tidak mudah memang karena banyak polemik, banyak kasus sosial di sana, tapi GPI terus maju. Nah, strateginya adalah begini. Pokoknya goal ekspor dulu. Jadi kita eksporkan dulu, mereka ngikuti kita dari belakang. Ngikuti dari belakang tuh gini. Proses ekspornya itu kita bantu, tapi mereka terus monitor. Nah, sambil itu berjalan, nanti kita dampingi ekspor. Jadi Karena- transparan ya nih? Iya, transparan. Karena kalau didampingi dulu, baru bisa ekspor 1 tahun, nanti sudah lemes dulu, lenggek-lenggek. Iya. Jadi ekspor dulu, kan dapat goal, dapat Iya. buyer, kan jadi semangat. Iya. Setelah semangat, ini baru. Misalnya, kita seperti Bandung Bondowoso. Ada buyer Sehari yang jadi. minat dengan packaging kemasan kecil. Oke. Berarti harus pakai brand sendiri. Nah, kita cepat-cepat itu daftarkan FDA. Setelah itu buatkan packagingnya itu dirubah dalam bahasa Inggris. Oke. Kita kirim sampel. Yang tadi pagi ke 4 negara kita kirim. Yang tadi pagi sudah ada respon. Itu yang dari negara mana yang Ibu tunjukkan? Amerika. Dari Amerika. Dan itu importir makanan minuman Indonesia yang cukup besar di sana. Ya, semoga Ya. dalam waktu dekat produk mereka itu dengan brandnya sendiri bisa ekspor. Harapannya begitu ya. Ini langkah nyata. Langkah nyata dari teman-teman GPI, artinya untuk teman-teman yang memang punya usaha, Anda termasuk UMKM yang masih kecil ya, bisa bergabung dengan teman-teman yang lain di Gula Semut juga kan gabungan ya. Gabungan itu ya. koperasi itu. Oke. Dari perajin-perajin berkumpul jadi satu. Tapi Baik. perseorangan pun boleh. Bisa ya? Bisa, bahkan Undang-Undang Cipta Karya yang baru itu menciptakan UKM itu bisa bikin PT perseorangan. Itu hanya tinggal diklik, biayanya cuma 50.000. Setelah itu nanti bisa mengurus izin ekspor. Meskipun di awal tadi saya bilang, untuk ekspor itu tidak harus punya perusahaan, tidak harus punya izin ekspor. Di awal
itu yang penting punya produk, punya buyer, bisa lewat forwarder nanti under name istilahnya. Oke. Yang itu tidak tercatat jadinya ya Bu ya di certificate of origin. Kenapa? Karena seakan-akan eksportirnya itu si perusahaan forwarder itu. Makanya angka ekspor DIY itu saya curiga Bu lebih tinggi dari yang di data. Iya, betul. Yang terdata segitu, tapi yang under name ini yang tadi under pasti name lebih banyak termasuk ya. Mbak Vira punya produk sabun dari produk Jelantah. Tadi saya bilang ekspor ke Eropa karena nilainya bisa lebih tinggi. Kenapa? Karena itu peduli terhadap lingkungan. Nah, kalau belum punya PT, belum punya apa, lewat aja forwarder itu. Yang penting kita pegang bayarnya. Oke. Dan tidak harus satu kontainer. Iya, Kan saya bayangannya gitu. Iya, jadi kalau dalam satu kontainer kita bisa pakai istilah konsolidasi. Kita cuman minimal 1 kubik. 1 kubik itu aja barangnya bisa macam-macam. Namanya ekspor konsolidasi. Tapi yang bisa air freight atau terbang kan 1 kilo pun bisa. Iya. Oke, nah dan itu bisa dilakukan oleh UMKM kecil, jadi nggak usah khawatir ya. Anda butuh informasi lebih banyak, GPII siap akan memfasilitasi. Atau bersama Bu Intan nanti dari Disperindak, ya karena beliau adalah Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Anda juga bisa nanti konsultasi dengan beliau. Banyak program-program yang tadi sudah disampaikan ya Bu. Ada yang mungkin belum disampaikan Bu, program-program dari Disperindak terkait perdagangan luar negeri? Program dari Disperindak kita juga melaksanakan promosi baik virtual maupun offline. Untuk di masa pandemi ini kita banyak melaksanakan virtual, yaitu diantaranya Effect Expo, kemudian TII tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Yuyun, kita melaksanakan secara virtual. Kemudian yang offline kita melaksanakan di Dubai Expo kemarin, dan nanti pada tanggal 2 sampai 5 Desember di Hartono Mall kita melaksanakan pameran seni kriya. Kita membawa 50 IKM siap ekspor. Kemudian kita juga mengundang dari buyer-buyer IGBDET dan Aspenku dari luar negeri yang siap untuk membeli produk-produk dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita juga menggandeng dari Kementerian Perdagangan untuk memberikan informasi buyer-buyer di mancanegara, sehingga IKM-IKM yang ada yang kita promosikan saat itu bisa mendapatkan buyer dari luar negeri. Dan satu lagi Mbak, pada tahun 2020 kemarin kita dari Disperindak itu melaksanakan JPE Virtual Expo, itu Jogja Premium Export, tetapi secara virtual. Dan kita undang seluruh KBRI di seluruh dunia. Dan saat itu yang hadir mengunjungi Jogja Premium Export ini sejumlah 171 negara dan 3.000 pengunjung pada platform JPE Virtual Expo itu. Di situ acaranya ada presentasi produk dari beberapa IKM yang kita bawa, yaitu 50 IKM. Kemudian acara talkshow kita dengan ITPC maupun Wakadubes ya, termasuk Bu Yuyun ini juga kita gandeng waktu itu. Kemudian ada juga eksportir kita yang baik dari mebel maupun dari kadit. Kemudian selain talkshow kita juga ada fashion show secara virtual, jadi setiap malam itu ada fashion show. Begitu juga nanti di pameran seni kriya kita juga menampilkan fashion show setiap malam. Setiap malam itu selama 4 hari, dari tanggal 2 sampai tanggal 5 itu malamnya ada fashion show, sehingga desainer-desainer kita dari Daerah Istimewa Yogyakarta itu bisa menampilkan karya-karyanya yang juga bisa mendapatkan buyer, dengan harapan bisa mendapatkan buyer, karena di masa pandemi ini kan dari sisi fashion itu banyak yang drop ya. Karena cuman kita di rumah aja, nggak butuh pakaian bagus, nggak bisa dilihat orang, kan orang persepsinya seperti itu, sehingga dengan setelah dibukanya PPKM ini kita berusaha mempromosikan fashion kita yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, baik. Jadi program ke depan yang akan dilaksanakan adalah tanggal 2 sampai tanggal 5 Desember di Hartono Mall. Itu akan ada pameran seni kriya.
Oke. Itu salah satunya ngikut juga itu teman saya itu. Yang biasa saya beli produknya. Karena apa ya, kalau beli produk UMKM tuh berasa bangga aja gitu loh, saya pakai gitu, terus di apa namanya, disampaikan oh ini UMKM gitu, bangga produk. Biar nggak dimarahin Bu Yuyun gitu. Jadi kalau kita ekspor jangan ngimpor gitu ya, Bu ya. Saya lawannya itu. Saya merkantilisme banget. Nggak gitu ya? Merkantilisme itu paham ekonomi di mana ekspor setinggi-tingginya, impor serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya. Oke, setuju. Mas ini ada yang ingin disampaikan, banyak informasi yang sudah disampaikan oleh Bu Intan dan Bu Yuyun. Kira-kira dari apa namanya kacamata seorang anggota Dewan DPRD Komisi A DPRD DIY, apa nih yang kedepannya ada inovasi apa atau kepingin bagaimana, terus pengawasannya akan seperti apa nantinya? Iya. Tentu sangat menarik sekali ya yang disampaikan oleh Bu Yuyun juga Bu Intan. Bu Intan ya. Jadi beberapa hal yang telah dilakukan ternyata sudah sangat luar biasa sekali untuk pendampingannya, untuk menjembatani, dan juga memang perlu semangat lebih untuk kita bisa mendorong agar UKM itu naik kelas ya tentunya ya. Dan memang saya berharap juga dengan adanya sinergi dari semua pihak, UPD, Dewan, dan juga pelaku pihak-pihak yang ikut mendorong kegiatan ekspor impor ini. Yang pertama juga tentu terkait kita perlu untuk meningkatkan sebuah mentalitas para pelaku UKM kita, baik mungkin melalui kegiatan-kegiatan seperti semacam pelatihan atau kegiatan motivasi untuk membangkitkan mentalitas para pelaku UKM kita agar tentu berbeda ya. Perdagangan internasional kan berbeda, sehingga itu satu. Itu yang kedua, soft skill-nya juga perlu ditingkatkan juga. Jadi dengan fasilitas-fasilitas yang mungkin lebih jitu lagi terkait yang lebih tepat untuk kita bisa mendorong para pelaku UKM. Juga regulasinya harus kita perhatikan sehingga para pelaku UKM kita terlindungi dan juga mereka bisa memasarkan dengan lebih baik lagi, bisa meningkatkan produktivitas, dan juga tentu itu menjadi sebuah nilai secara ekonomi khususnya untuk di DIY ini menjadi lebih tinggi, dan juga ekonomi bisa kembali bangkit. Dan juga beberapa sektor-sektor yang perlu diperhatikan ini terkait dengan dinamika perubahan ekonomi sekarang ya. Misalkan after pandemi atau mungkin nanti setelah pandemi harapannya selesai, nanti ada sektor bisnis yang meningkat, entah fashion, entah mungkin makanan, entah apa, itu juga belum menjadi pengamatan yang serius, sehingga kita bisa tahu timeline-nya setelah ini mungkin apa fashion. Jadi dari beberapa pihak itu juga mendorong agar fashionnya lebih ditingkatkan lagi. Juga mungkin setelah ini makanan juga lebih ditingkatkan lagi, sehingga itu bisa sejalan ya dengan apa yang kita rencanakan, dengan kondisi yang diharapkan oleh pasar itu. Bisa sejalan begitu, sehingga penerimaannya baik, penjualannya meningkat, dan ekonomi di Yogyakarta tentunya tumbuh. Kalau Mas Ibni sendiri melihat pelaku-pelaku UKM di sini sudah siap untuk ekspor belum sih? Ya, sebagian sudah siap ya, saya lihat juga sebagian sudah siap. Yang lain tentu masih membutuhkan dorongan ya. Tapi saya yakin ke depan semua bersinergi dan juga peluang, dan ini saya lihat tetap peluangnya tetap ada ya. Lebih-lebih di Yogyakarta ini banyak masyarakat yang kreatif tentunya ya. Banyak yang kreatif sehingga memproduksi barang-barang handmade yang itu di luar daerah atau di luar negeri mungkin itu hal yang sulit bagi mereka, tapi di Yogyakarta misalkan ada batik, ada macam-macam, ada mungkin furniture tadi ya, atau ada gula semut dan lain itu yang mungkin di daerah lain nggak ada, itu bisa kita dorong, dan insya Allah itu bagus. Jadi dari DPRD siap memfasilitasi ya. Kalau misalnya ada curhatan dari Bu Yuyun atau dari Bu Intan gitu, oke lah untuk kita kerja bareng gitu ya. Iya. Saya kira kalau Bu Yuyun kan bermitra dengan Komisi B ya. Iya Bu ya, dengan Komisi B ya. Saya di Komisi A, saya kira juga setelah ini saya akan komunikasi dengan Komisi B. Saya lihat insya Allah tetap akan ada dukungan di situ ya. Oke, baik. Bu Yuyun, ada kiat khusus nggak sih untuk para pengusaha yang kepengen ekspor di kondisi pandemi saat ini? Oke, kiat khususnya satu, harus melek digital. Yang kedua, rajin-rajin ikut webinar, terutama webinar akses pasar. GPI ini hampir setiap minggu ada webinar untuk akses pasar ekspor. Terakhir kemarin hari Sabtu yang lalu, peluang ekspor makanan minuman
dan standarisasi FDA supaya bisa masuk ke pasar Amerika. Kemudian yang ketiga itu harus terus tahu apa yang terjadi di pasar internasional. Ini di luar persiapan-persiapan di Yang dalam. lain ya? Iya. Harus tahunya lewat apa, Bu? Iya, sekarang kan zaman sosmed, zaman digital. Lewat Oke. itu Kepo saja. ya, harus kepo ya. Dan Oke. webinar yang ada saat ini tuh semuanya menginformasikan tentang ekspor. Banyak sekali. Oke, masalah melek digital saat ini kita tidak bisa pungkiri ya, UMKM ini kan kebanyakan pasti ibu-ibu rumah tangga, perempuan gitu, dimana mereka juga harus berbagi waktu dengan keluarga. Kadang-kadang berjualan lewat WhatsApp, ada udah cukup gitu. Yang dikatakan melek teknologi yang seperti apa, Bu? Bisa ada pencerahan lah untuk kita. Iya, yang jelas begini, dengan satu perangkat kecil ini aja, sebetulnya kita bisa itu melakukan ekspor asal kita terus mengembangkan kemampuan itu. Misalnya, yang pertama, itu kalau ekspor itu syarat kita harus punya email, karena Oke. komunikasi dengan buyer itu Ya. pakai email. Nah, berarti kita harus ada tuh email di HP, jangan hanya bermain WA. Itu Oke. satu itu. Kemudian yang kedua, kita juga harus ikuti platform marketplace yang internasional, dan itu banyak, termasuk Shopee sudah membuka itu untuk platform ekspor gitu. Oke. Nah, justru dengan di masa pandemi ini yang terangkat kan emak-emak, mereka bisa mengerjakan sesuatu dari rumah, betul. tanpa harus berdandan cantik, hemat lipstik, hemat baju. Kenapa? Karena nggak harus nyalakan kamera, kita tetap bisa berinteraksi. Oke, baik. Jadi ini ada keuntungannya di sini ya, berkahnya Betul. ada di sini Berkahnya ya. ada di situ. Baik, Bu Intan ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Terima kasih dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan selalu mendampingi para eksportir untuk melalui program-program baik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun dari Kementerian Perdagangan, sehingga UMKM kita bisa naik kelas menjadi siap ekspor. Oke. Dan kami berharap agar para eksportir ini untuk mengurus SKA-nya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga ini akan menambah nilai dari ekspor di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena banyak eksportir kita yang mengurus SKA tidak melalui IPSKA Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, baik. Sudah banyak informasi yang disampaikan kalau terkait dengan pengurusan izin apa Bu tadi untuk eksportir ya. Iya. Bisa datang ke Dinas Perindustrian Daerah Istimewa Yogyakarta, itu ada di Jalan Kusumanegara Nomor 9. nomor 9. Kalau nggak tahu Kusumanegara di mana Taman Makam Pahlawan tahu kan ya? Depannya. Iya benar kan Bu? Iya. Oh iya, sering main ke sana soalnya jadi tahu saya. Ya, jadi bisa ke sana, atau kalau misalnya Anda pengen informasi lebih banyak lagi, pengen ada pendampingan, pengen dapat apa ya, pengarahan gimana sih supaya bisa jadi eksportir, supaya produk-produk kita juga dikenal luas di seluruh dunia. GPEI siap untuk memfasilitasi, silahkan nanti bisa bergabung saja. Ada mungkin apa namanya media sosialnya yang bisa Ya, dikepoin ada. Bu. Jadi kalau mau bergabung ke GPI bisa lihat IG-nya GPI, IG GPI DIY. GPEI DIY. Oke, Di situ cukup nanti itu. ada link untuk mendaftar sebagai anggota GPI. Oke. Dan ada level-levelnya itu. Oh ya. Anggota utama itu mereka yang sudah existing eksportir. Oke. Tugas GPI itu meluaskan pasar, Oke. meningkatkan industrinya, dan advokasi kalau ada problem ekspor. Oke. Yang kedua itu anggota Madya. Madya itu dia punya produk sudah hampir ekspor, kita kurasi, kita finishingkan untuk bisa ekspor. Yang ketiga belum punya produk tapi sudah punya niat untuk menjadi Jadi eksportir. akan kita didik untuk menjadi eksportir. Luar biasa. Selengkapnya di sana, gunakan media sosial dengan bijak dan maksimalkan smartphone Anda dengan baik. Begitu mungkin ya. Mas Ibni terima kasih. Bu Intan terima kasih, Bu Yuyun terima kasih, sukses selalu untuk kita semua, sehat selalu untuk panjenengan semua, dan semangat juga untuk para pengusaha eksportir Daerah Istimewa Yogyakarta, baik lama ataupun para eksportir baru.
Selamat bergabung. Nanti kalau misalnya ingin tahu lebih lengkapnya bisa di GPEI ya. Instagramnya ada, silahkan di follow dan silahkan daftar supaya Anda bisa tahu banyak hal mengenai kebijakan-kebijakan apa saja, nanti bisa langsung ke Disperindak. Mau curhat sama Mas Sifni juga bisa, sama teman-teman di Komisi B juga bisa. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mohon undur diri. Mudah-mudahan 60 menit ini kita bisa dapat informasi banyak terkait dengan prospek perdagangan ekspor di masa pandemi. Kami pamit terlebih dahulu. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.